Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gue Reza Gunawan. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas lagi seputar PT Dankos Pharma Tbk, sebuah perusahaan dari Kalbe Pharma Group yang bergerak di bidang obat-obatan farmasi gitu guys. Bang, kenapa sih bahas lagi tentang PT Dankos, kan udah gitu kan. Jadi gue bahas lagi yang berbeda di sini guys. Karena sebelumnya ada yang dapat panggilan tes dari PT Dankos Pharma yang infolokernya gua share kemarin. Nanti gua share lagi di link deskripsi video. Jadi di sini kita akan bahas seputar kisi-kisi dari PT Dankos Pharma Tbk. Apa aja sih kisi-kisi dari PT Dankos Pharma Tbk? Yang pertama ada psikotes, terus nantinya ada interview, ada medical check up juga, dan nantinya ada tanda tangan kontrak guys. Informasi ini gua dapetin dari berbagai sumber. Dan bila teman-teman suka dari video-video gua, kalian bisa like. Apabila belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu guys, dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat video terbaru dari channel gua. Psikotes yang pertama itu apa bang? Yang pertama ada TIU5 psikotesnya. TIU5 atau tes intelijensi umum ini menguji kepada sistem penalaran guys, jadi intelijensi kemampuan berpikir kita. Dan TIU5 ini merupakan soal bergambar yang tugasnya kita akan mencocokkan gambar gitu guys. Terus yang kedua ada matematika dasar. Nah, udah sering banget ya matematika dasar ini di perusahaan. Jadi matematika dasar ini merupakan kelompok tes logika guys. Jadi kepada logika nantinya untuk mengetahui kemampuan berhitung dalam menyelesaikan soal. Psikotes ini sebenarnya nggak sulit guys, cuman yang namanya dikasih waktu ya pasti grogi juga. Jadi banyak kandidat juga yang nggak lolos, padahal hitung-hitungannya cuma perkalian penjumlahan, kayak pembagian, deret angka, ataupun ada soal cerita gitu. Jadi kita harus sering berlatih soal ini. Yang ketiga ada tes Kraepelin. Jadi tes Kraepelin ini adalah sebuah alat ukur yang diciptakan oleh seorang psikiater dari Jerman pada abad 19 yang bernama Emil Kraepelin. Jadi udah terkenal namanya Kraepelin dari namanya Emil Kraepelin gitu. Yang mula-mula bertujuan untuk mengidentifikasi abnormalitas individu, tapi sekarang digunakan untuk perekrutan pekerjaan di angkatan bersenjata maupun di perusahaan. Nah, insya Allah nanti gue bikin tentang Kraepelin ya guys, ditunggu videonya. Ada juga gambar orang. Tes ini digunakan oleh banyak HRD di Indonesia untuk mengetahui lebih detail lagi tentang kepribadian kita, karena nggak cukup dari interview gitu, jadi ada tes gambar orang gitu. Yang kelima ada gambar pohon. Nah, gambar pohon ini merupakan psikotes yang penting juga karena menentukan juga struktur emosi, kognitif, kayak kepribadian kejiwaan kita gitu. Dan psikotes gambar ini memberikan petunjuk bagi analis psikologi tentang kepribadian dan emosional seorang gitu. Nah, itu mungkin psikotesnya ada 5. Terus ada di tahap interview. Di tahap interview ditanyain apa aja sih bang? Nah, yang pertama ditanyain lulusan guys. Jadi udah lumrah banget HRD nanyain lulusan. Ditanyain lulusan mana, terus lulus tahun berapa, jurusannya apa gitu kan. Dan yang kedua ada ditanyain tentang pengalaman kerja. Pernah kerja di mana, di perusahaan ataupun apa. Terus bagiannya apa, lama bekerjanya berapa bulan gitu. Biasanya ditanyain gitu. Yang ketiga ditanyain motivasi, kenapa kamu masuk perusahaan ini, kenapa kamu melamar ke perusahaan ini, terus motivasi bekerjanya apa gitu. Nanti kalian harus siapkan jawaban-jawaban yang bisa membuat HRD itu yakin kepada kalian gitu. Terus ditanyain juga kelebihan, dan kalau ada kelebihan pasti juga ada kelemahan. Terus istimewanya di PT Dankos Pharma ini ditanyain tentang serikat kerja guys. Jadi ditanyain tentang demo-demo, tentang serikat kerja itu apa gitu. Terus kalau kalian udah masuk nanti bakalan ikut serikat atau enggak gitu. Jawab aja enggak guys, karena serikat kerja ini cenderung membangkang kepada perusahaan, karena nantinya serikat kerja ini menuntut kesejahteraan bagi karyawan. Terus ada medical check up. Yang pertama ada tes mata. Tes mata itu kayak kita nanti dites buta warna, dites melihat huruf dari jarak jauh, dan dites juga nanti kita minus atau plusnya gitu. Terus yang kedua ada tes tekanan darah atau tensi darah. Terus ada juga pengambilan sampel darah beberapa mili, jadi gak usah takut kayak digigit semut aja gitu, gak kerasa pokoknya. Ada tes urin atau pengambilan urin. Terus ada juga tes ronsen gitu, jadi kalian akan di ronsen gitu di bagian paru-parunya gitu biasanya guys.
Nah, mungkin itu aja tes-tesnya yang gue dapet. Dan yang terakhir ada tanda kontrak atau PKWT. PKWT ini atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian antara pekerja maupun pemberi kerja untuk menentukan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai dengan undang-undang gitu. Dan PKWT pada saat ini bisa diperpanjang beberapa kali dan maksimalnya sampai 5 tahun. Itu berdasarkan pasal 8 PP 35 2021. Jadi berdasarkan Omnibus Law yang terbaru itu, guys. Catatan, semua informasi yang gua share ini diambil dari berbagai sumber, dan informasi yang gua share ini belum tentu juga 100% benar, karena bisa jadi perusahaan juga mengubah tesnya, atau HRD juga bisa jadi mengubah tesnya. Tapi gua yakin tes ini pasti bakal keluar karena udah berbulan-bulan, bertahun-tahun tes ini gitu. Terus video ini juga bermaksud untuk membantu teman-teman untuk lebih mempersiapkan diri biar lebih siap lagi untuk melaksanakan tes. Dan gue harap teman-teman bisa lolos dan join di perusahaan tersebut, amin. Gue doain ya guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila kalian suka dengan video-video gue, kalian bisa like. Dan apabila video gue bermanfaat, kalian bisa share. Dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat info terbaru dari video-video gue. Gue Reza Gunawan pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.